Mitra bisnis hasil hitung cepat Litbang Kompas, Carta Politika, Indikator LSI, Poll Tracking dan Populi Center menempatkan Prabowo Gibran di posisi pertama dengan perolehan suara lebih dari 57%. Sementara Amin berada di posisi kedua dengan perolehan suara di kisaran 25%. Dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan kisaran 17% suara. Apa komentar Anda mengenai hasil hitung cepat atau quick count ini? Apakah ini akan mencerminkan hasil rekapitulasi berjenjang KPU? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Hasil hitung cepat Litbang Kompas, Carta Politika, Indikator LSI, Poll Tracking dan Populi Center menempatkan Prabowo Gibran di posisi pertama dengan perolehan suara lebih dari 57%. Sementara Amin berada di posisi 2 dengan 25%, Ganjar Mahfud posisi 3 17%. Apa komentar Anda mengenai hasil hitung cepat quick count? Apakah ini mencerminkan hasil rekapitulasi berjenjang KPU? Pak Sebel. Horas, Pak. Horas. Selamat ya. Merdeka. Merdeka. Aku Presiden Negara Pancasila. Merdeka. Saya sangat mendukung. Tapi yang keduanya saya ajak minum di warung kopi. Kenapa, Pak? Ya kita hormati juga. Ya enggak? Dan warung kopi dah. Yang lebih mahal dikit deh. Oke. Supaya bangsa kita lebih maju, ya satu putra kan bisa menghemat duit. Negara kita masih banyak yang susah, tinggal di Bokodong saja sedih, cuma Pak Yente nggak bisa bantu. Ya supaya doa Pak Prabowo bisa lebih hebat lah buat masa depan bangsa. Nanti Nena saya ajak makan di warung kopi ya sama pisang goreng. Ya, terima kasih. Merdeka. Silakan Ibu. Iya, ini kemenangan yang sudah diperkirakan, sudah diprediksi sebelum jauh sebelum kampanye. Jadi nggak mengagetkan, nggak ada keterkejutan dan tidak ada keanehan, biasa aja. Iya, putusan MK 590 udah bisa dipastikan 02 menang. Terima kasih. Pak Bayu di mana, Pak Bayu? Saya di jalan menuju udah aktivitas lah. Rumusnya kemarin aja 03 kalah ya kan. Kompetisi itu pasti ada yang kalah dan menang, Pak. Santai aja, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kalau pertanyaannya mengomentari quick count mencerminkan apa enggak, ya kalau saya sih itu mencerminkan lah gitu aja. Walaupun PKN-nya masing-masing bilang tunggu, tapi saya sih ya realistis lah, nggak mungkin itu tidak mencerminkan. Walaupun saya lemes kan, gitu aja. Sekarang butuh doping ya. Pak Bayu, terima kasih banyak. Kan udah ke realita lagi. Ini kan kita bicara realitas sekarang gitu, menghadapi kenyataan kan. Yes, harus berbisnis hari ini. Oke, Pak Bayu. Apapun presidennya ya kita tetap harus ini aja, menghadapi realita gitu. Nedi, mana komentar Anda? Ya, kalau lihat dari quick count kan banyak juga tuh yang survei itu yang saya rasa sih nggak membela siapapun ya, jadi hasilnya netral dan rata-rata semuanya sama. Jadi menurut saya sih ini kemungkinan besar ya nggak beda-beda jauh dari hasil resmi ya bulan Maret gitu. Ya saya merasa sih kalau ada yang nggak percaya suaranya kecil gitu ya kita nggak bisa ngomong apa-apa, emang hasilnya begitu kan. Dan itu paling saya merasa kalau misalnya mau dilanjutin soal kecurangan itulah paling yang dibahas di MK, bansos begitu. Tapi menurut saya sih harus dipikirin nih, kan adu-adu argumentasi gitu juga percuma. Rakyat juga tahu lah udah disoalkan curang, tapi kan mereka masih tetap memilih. Ya menurut saya sih daripada menghabiskan waktu untuk adu debat curang gitu-gitu, ya mendingan terima aja gitu. Oke. Ibu Maida. Ya, di Jakarta ya. Ya, Ibu silakan. Kalau menurut saya hasil quick count itu ya sama lah, udah pasti sesuai ya, 99%. Satu lagi pesan saya kepada
Bapak Jokowi dan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ya kita kali ini tidak tertipu. Itu saja. Terima kasih. Pak Budi. Pak Budi, begini komentar saya. Pertama, saya sangat senang dengan putaran 1 kali karena menghemat biaya APBN, dan yang kedua hasilnya ini memang sudah mencerminkan, Bu. Contohnya quick count yang dilakukan oleh lembaga survei itu ada 2 yang saya percaya, yaitu satu Litbang Kompas sama LSI yang pimpinan Denny AY. Itu aja, Bu. Terima kasih. Pak Bambang, silahkan. Enggak, cuma ngasih tahu ini aja, udahlah itu memang bener lah, kalau kalah terima aja gitu, jadi nggak ada keributan, udah nggak usah dicari-cari kesalahan, emang kenyataannya begitu, terimalah ya, daripada ada keributan ngapain rakyat juga yang susah ya. Terus itu yang kalah tegakkan kepala ya kan, yang menang bungkukan badan, udah itu jiwa besar pemimpin kalau gitu, hebat. Jangan cari-cari kesalahan lagi, udah terima, emang hasilnya seperti itu kenyataannya ya kan. Ya udah itu Bu Nina, makasih ya. Pak Gundolo, silahkan. Kalau menurut saya sih emang itu nggak beda jauh sih nanti dengan hasil KPU ya, karena data-data yang ditampilkan di media massa, terutama di TV ya, itu hampir akurat semua sih. Cuman dari hasil quick count kemarin itu ada beberapa hal sih Mbak yang buat saya sangat terkejut itu Mbak. Dari kalau mengenai 02 menang itu udah diprediksi dari sejak awal dan hampir sebagian orang tuh tahu itu Mbak. Tapi yang unpredictable itu bahwa kok Ganjar bisa ya di bawah 20%. Itu yang membuat kita semua terkejut Mbak. Karena sudah kita ketahui bahwa Ganjar ini kan termasuk pejabat yang dalam tanda petik bersih Mbak ya, dari segala macam kasus yang baik kasus HAM, kasus korupsi ataupun kasus-kasus kriminal lainnya. Terus yang kedua, saya lihat kemarin di quick count mungkin nggak ditampilkan di TV ya, tapi saya lihat di beberapa kayak YouTube segala macam itu kok Anies di wilayah Jakarta tuh bisa mencapai 40%. Terputus, baik. Silakan Pardo. Ya, kalau pendapat saya ya terkait dengan hasil quick count ini jujur tuh kaget ya. Kagetnya itu pasangan nomor 2 itu 57% itu luar biasa. Secara prediksi emang yakinlah bahwa Prabowo bakal unggul, tapi saya ngira akan 2 putaran gitu, mungkin menang 38 atau 40%, tapi ini 57% itu luar biasa gitu. Dan kalau menurut saya sih dari historis sebelumnya ya, hasil quick count ini sangat mencerminkan gitu ya. Dari pemilu kita ada kemarin pasti hasilnya itu akan juga jauh di angka paling plus minus 1 atau 2 gitu, 56, 57. Jadi kemungkinan sih hasil quick count-nya ini benar gitu dengan hasil nanti real count-nya KPU gitu ya, di luar isu kualitatif yang ada kecurangan lah, salah input data lah atau apa, tapi kalau secara kuantitatif saya yakini benar sih datanya gitu, count-nya gitu ya. Terima kasih. Pak Usman, silakan. Ya, ini tidak ada yang mengejutkan ya menurut saya. Satu-satunya yang mengejutkan adalah faktor Jokowinya. Ya, kita lihat hasil quick count legislatif masih PDI Perjuangan juara. Ya, kemudian disusul Golkar dan Gerindra. Ada yang turun, ada yang naik, tapi secara garis besar tidak ada yang mengejutkan. Termasuk PSI tidak lolos ya parlemen elektoral. Kemudian kita lihat Pilpres, tentunya ini 02 kemungkinan menang, tapi ya kita lihat juga sebelumnya itu kan dengan segala manuver dari Pak Jokowi sendiri ya, bansos yang luar biasa, kemudian pelaksana harian pejabat kepala daerah setempat yang bermain, ya lurah yang bermain, segala macam aparat yang bermain, ya sangat wajar, pasti menang lah itu. Tapi what next ke depan ya? Ini pagi-pagi Pak Prabowo sudah mengatakan akan berkoalisi dengan semua paslon ya. Menurut saya ini tidak bagus buat demokrasi. Bagusnya ada oposisi yang cukup kuat ya,
saya menganjurkan PDI Perjuangan tetap di oposisi walaupun kering ya, tidak ada kering dan tidak tidak ada posisi di kekuasaan, tetap aja di situ untuk 2029 yang lebih baik. Saya kira itu lebih baik dan bagus buat demokrasi Indonesia ya. Terima kasih. Pak Joko, silakan. Prabowo itu sebelumnya sudah memiliki modal dasar 47% waktu itu sama Pak Jokowi itu. Jadi Pak Prabowo dari tahun 2009, 2014 dan sekarang itu popularitasnya memang sudah cukup tinggi, sehingga kalau Pak Prabowo yang menang itu ya memang persis seperti kata Gus Dur bahwa suatu hari kamu nanti kalau jadi presiden sudah tua, ya benar ini sudah tua nih Pak Prabowo nih. Terus Mas Anies elektabilitasnya 25%, itu sudah punya modal dasar di DKI. Kemudian pencalonannya sudah setahun lebih sudah diumumkan. Nah, Mas Ganjar ini kan baru terakhir itu PDIP yang dengan bangganya, dengan jumawanya itu mencalonkan Mas Ganjar baru titik terakhir. Jadi ya kalau Pak Prabowo menang itu kan cuma cari berapa persen ya dari 47% modal dirinya sendiri. Sekarang katakanlah 57, tapi 10% didukung oleh Pak Jokowi, didukung aparat dan lain sebagainya, katanya kan aparat yang semua diturunkan, ASN-nya dan sebagainya dengan bantuan dan lain sebagainya itu, jadi 10% nggak terlalu sulit untuk Pak Prabowo untuk menang gitu. Nah tadi di apa itu masalah terkait apakah ini mencerminkan ya quick count ya, pertanyaan itu ya. Itu rilis tahun 2014, rilis tahun 2019, baru dirilis oleh CNBC. Itu hasilnya nanti tidak akan jauh. Jadi quick count itu boleh dikatakan margin error-nya hanya 0,5 atau di bawah 1% lah. Artinya bahwa quick count yang akan terjadi itu akan sesuai dengan hasil KPU yang akan datang. Itu sudah dibuktikan di 2009 dan 2014. Jadi ya Pak Prabowo sudah, bolehlah kita kasih selamat Presiden Mas Gibran presiden, kecuali ya ada tuntutan-tuntutan yang sedemikian hebohnya, sedemikian kuatnya, kemudian PDIP atau paslon 3, paslon 1 memiliki bukti yang akurat bisa masuk ke MK dan sebagainya, tapi saya tidak terlalu yakin sih itu. Intinya Pak Prabowo sudah boleh kita berikan ucapan selamat kalau menurut pendapat saya. Terima kasih. Pak Rami silakan. Ya, selamat atas hasil quick count buat Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah sekarang sebenarnya sebelum nanti dilantik dan dipastikan dengan real count, mohon bantuan buat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ini beras di lapangan masih langka, supaya memerintahkan pada jajaran Polsek, Polres, Polda maupun Kabar Reskrim agar merazia barangkali ada potensi di mana ada spekulan ya, oknum-oknum nakal yang menimbun beras, yang menimbun cabai, bawang dan sebagainya, apalagi kita mau Ramadan ya tanggal 11 Maret. Sehingga begini, berkaitan dengan pemilu, hasil pemilu ini sudah dilakukan secara prosedural, tapi ini bisa menciptakan social chaos kalau rakyatnya lapar gitu. Enggak rakyat bawah, menengah, mau atas, kalau berasnya nggak ada, telur mahal, bawang, cabai, minyak goreng mahal. Nah, kita kan udah pengalaman bahwa jarang sekali negara bisa kolaps gara-gara politik, tetapi seringkali kolaps kalau rakyatnya lapar. Oleh karena itu buat para pemenang pemilu dan tim suksesnya, mohon pastikan nih harga beras, ketersediaan beras dan sembako lainnya menghadapi pengumuman real count maupun menghadapi Ramadan ini. Karena kalau rakyat itu kenyang, tenang, hidupnya damai, meja makannya ada, itu akan lebih realistis gitu daripada rakyat yang lapar. Terima kasih Pak Prabowo. Pak Daniel Serpong, silahkan. Iya, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Iya, selamat juga buat tim 02 ya, yang udah bekerja keras dengan berbagai cara ya. Hebat. Saya memang pendukung 03. Kalau Pak Ganjar semalam bilang, memang suara saya sekecil itu. Ya memang ya, karena satu rakyat Indonesia tuh terkesan tidak mau digurui, tidak mau ngomongnya kasar, kan begitu. Bu Mega ngomongnya kan cukup bagaimana menyakiti hati ya.
khususnya pendukung-pendukung Pak Jokowi. Kemudian di detik-detik terakhir muncul lagi tuh ada Pak Ahok yang ngomongnya juga kelihatannya agak blunder, jadi ya orang-orang nggak simpati sama 03. Dan satu lagi di masa tenang, ini lagi permainan konyol, mengeluarkan film dokumenter yang Dirty Vote, itu kurang ajar kan. Harusnya kalau mau tayangkan itu sebelum masa tenang. Ini contoh-contoh praktek yang nggak fair. Terus satu lagi ya Bu, saya mau ngomong soal penyelenggaraan pemilu TPS. Kalau kita menempatkan masyarakat kita sebagai pemilih, mohon restunya untuk dipilih sebagai pemimpin. Saya minta itu untuk di jalan-jalan ya, baik jalan raya maupun di jalan lingkungan, itu jangan dijadikan TPS. Saya menyayangkan sekali juga kerja kinerja daripada banjir yang terjadi di daerah Kelapa Gading dan Jakarta Barat ya. Itu TPS-nya roboh, rusak. Itu artinya tuh penyelenggara pemilu, baik siapapun KPU ataupun partai-partai, itu tidak menghargai rakyat ya. Jadi TPS-nya bisa rusak begitu dilakukan di jalan raya, lagi di jalan-jalan umum. Itu aja, terima kasih. Pak Prabu, saya pikir ini sudah yang terbaik bagi Indonesia, karena setiap pilpres atau pemilu melibatkan ratusan juta orang, itu pasti ada campur tangan Tuhan. Karena itu kita sudah mulai berdamai kembali dengan kawan, dengan keluarga, dan dengan diri sendiri. Jangan lagi memancing kegaduhan tidak perlu. Ya, jadi tadi ada Bapak yang berkomentar apakah menjadi koalisi atau menjadi oposisi. Saat ini menurut saya Indonesia masih perlu untuk membangun. Yang namanya oposisi untuk kelas Indonesia itu cenderung merusak. Nggak bisa membantu membangun, malah mau merusak. Saat ini mari kita bersama-sama membangun negeri, kerjasama, berbagi dulu. Itu demokrasi yang sebaiknya kita anut. Ya, karena itu saya acungi jempol kepada Pak Jokowi dan kepada Pak Prabowo dengan manuver-manuvernya yang hebat, yang tidak pernah mengeluarkan celaan kepada calon lainnya, tetapi berhasil memenangkan pertandingan. Ini menurut saya murni karena kesalahan kubu lain yang membuat blunder yang keterlaluan. Saya yang tadinya suka dengan 03 karena banyak kesalahan-kesalahan diulang-ulang, mencela-mencelek. Bukannya Pak Jokowi yang mencela-mencelek, sebelah yang mencela-mencelek, maka saya pun beralih baru 2 minggu terakhir. Dan saya melihat gelombang ini besar sekali. Ini pengalaman buat kita, buat para politikus kita, untuk mendidik anak bangsa, jangan membangun narasi kebencian. Bangun cinta kasih. Karena orang-orang baik penuh cinta kasih. Terima kasih. Silakan Pak Dul. Selamat pagi. Wah, saya berbahagia sekali bahwa pemilu sudah dilaksanakan dengan lancar, baik, tertib. Ini tidak ada kerusuhan-kerusuhan, ya semuanya berjalan dengan baik. Tentunya ini kerja keras dari semua pihak. Nah, hasil quick count yang kemarin ditayangkan di Kompas TV terutama, itu adalah lembaga-lembaga yang sudah kredibel, kemudian banyak lembaga seperti itu, dan hasilnya mirip-mirip. Ya kita harus legowo lah sebagai orang yang berpendidikan. Kita bisa memperkirakan bahwa hasilnya kira-kira nanti sejauh hitung akhir, yang manual saya yakin tidak jauh beda karena sudah pemilu berkali-kali. Itu hasilnya juga nggak jauh beda, hanya selisih 1% atau 2% sesuai margin error. Untuk itu kami ya selaku rakyat ingin menginginkan bahwa elit-elit di atas itu yang membuat statement yang kondusif. Kalau kalah ya harus, kalau sudah diindikasikan ada kekalahan ya harus legowo, jangan mencela-mencela, mencari kesalahan, ada kecurangan, ada proses yang tidak dan sebagainya. Nah, kalau memang ada proses yang tidak, harus sejak awal dikatakan proses tidak fair, kita mau pemilu, itu kan lebih baik, sehingga tidak di akhir sudah hasilnya cetok, sudah berdarah-darah, sudah ada korban panitia PPS yang meninggal karena kelelahan dan sebagainya. Ini kan tidak menghargai hak rakyat, yang punya terbatas untuk rakyat. Jadi kalau dari teori apapun ini sudah terbukti bahwa rakyat sudah berdaulat dan memberikan suaranya sesuai hati nurani. Jadi para pemimpin partai yang sok merasa kuat, merasa negara ini miliknya, jangan ngomong seenaknya sendiri, harus dibuat kondisi yang dingin gitulah. Jadi pokoknya yang sudahlah, hasilnya kita terima dengan selegowo, dan yang kemarin merasa
memaki-maki orang ya minta maaf. Ya ini mau puasa sekalian ini saling memaafkan kita gitu nanti. Nah, dan harapan kami tentunya sekarang ini kondisi ekonomi karena faktor geopolitik di luar negeri harga minyak mahal, makanan juga mahal karena gandum juga mahal, minyak juga ya pokoknya dolar mahal jadi semuanya mahal. Nah, oleh karena itu pemerintah yang sekarang ini harus tanggap jangan sampai kondisi ekonomi nanti buat kayak secara sosial karena masyarakat lapar. Saya pikir Bapak yang tadi pemerintah bukan yang menang kan belum punya hak, ini belum diumumkan secara resmi. Pemerintah yang sekarang harus proaktif, jangan memperdulikan ikut campur pemilu. Ini tugas pemerintah ini. Saya sendiri sendiri sih punya sawah kemarin nggak panen, biasanya hari ini sudah panen. Pak Wandi, selamat. Ya, saya bilang ini adalah cerminan dari real count. Itu pasti menang dia. Ini karena masalah faktor Jokowi efek. Takutnya ini Gibran ini dibawa bayang-bayang bapaknya. Bapaknya itu akan mengasuh dia dari belakang. Jadi Jokowi berhasil 3 periode. Karena dia ini adalah Jokowi efek. Dia kan maunya 3 periode. Dia nggak bisa maju, anaknya dimajuin. Prabowo itu nanti dibawa bayang-bayang Jokowi juga. Jadi Jokowi yang berperan di situ 1 periode ini. Untuk yang lain yang selanjutnya nggak mungkin, nggak tahu. Itu udah pasti dia menang. Itu udah Kompas itu kan kapabilitasnya tinggi. Oke. Pak Hermanto. Menurut saya itu kan dari dukungan partai itu kan sudah kelihatan, dari pemilu itu kan suara rakyat, suara Tuhan. Itu sudah termasuk di partai-partai. Dan juru bicaranya ya ketua partai itu kan gitu kan. Jadi jumlah partai dengan dukungan yang pada Pak Prabowo pada itu kan kelihatan sudah berapa persen. Itu sudah mencerminkan gambarannya kira-kira siapa yang menang kan, dengan asumsi rakyatnya nggak punya pemikiran lain ya ikut kata partai loh ya. Belum ingat lagi ada yang suara lagi itu Cebong dan Kampret itu punyanya siapa itu. Terus ada lagi Sapulidi Projo itu mendukung siapa. Terus yang di beberapa daerah itu ada kepala daerah ya panutan pendukung. Jadi kan kelihatan toh mayoritas siapa kan sudah kita tahu. Cuman selamat ya buat Pak Prabowo, kita rakyat ini menunjukkan rakyat itu betul-betul lapar, betul-betul pengen, jangan hanya dapat janji-janji indah, tapi betul-betul mengharap ya apa yang katanya untuk anak-anak ya yang orang tua siang nggak bisa menyediakan bekal ya untuk makan siang gratis, susu gratis ya toh, pajak nggak jadi naik supaya ekonomi bisa jalan. Itu kita sangat membutuhkan. Berarti rakyat itu pengen apa? Perubahan ya, seperti janji-janji manisnya. Semoga jangan seperti kata-kata kalau janji ya saat belum jadi ya itu janji, setelah jadi lupa ya, jangan seperti itu ya. Semoga kita betul-betul dapat pemimpin yang amanah. Indonesia butuh maju soalnya. Gitu. Terima kasih. Pak Teja, silahkan. Menurut saya memang sesuai jalur cerita yang saya pikirin ya Bu, karena Pak Prabowo sama Pak Jokowi memang 3 periode. Salah satunya ya kalau saya baca utang budi dari KPU. Waktu itu kan KPU berutang sama Pak Prabowo memenangkan Jokowi. Sekarang timbal baliknya dilunasi ke KPU. Menurut saya begitu. Saya harap, saya pikir juga pemimpin besoknya saya minta sekali jangan berhutang lagi Bu. Ini dari rakyat sendiri. Karena kami kecewa sekali tanpa pemberitahuan dan tanpa perintah dan juga tanpa permohonan dari kami, bukan dari wakil rakyat kami, mereka berutang dengan sendirinya sekian ribu triliun. Itu sangat merugikan kami jika sampai seperti yang kita jalani di bawah atau di lapangan. Pinjol itu sangat menyakitkan bangsa kita kan, masyarakat kita. Tentu itu yang menjadi monitoring dari standing father kita ke depannya. Jangan sampai diulangi lagi untuk yang ketiga kali, cukup 2 kali aja mereka berutang. Itu aja Bu, menurut saya Bu. Pak Erik, silahkan. Iya, IHSG sama rupiah ini ya menguat ya sesudah Pak Prabowo menang pemilu ya, dengan hasil
57% berdasarkan survei indikator politik ya. Ya saya terus senang juga kan karena saya favoritnya warna biru juga untuk warna ya. Ya semoga ya kata Pak Prabowo kan di Istora awal-awal pidato kan nggak boleh sombong, optimis, rendah hati, dan tidak boleh saling mengejek satu sama lain, tidak boleh bermusuhan, harus bersatu. Kalau Pak Gibran Rakabuming mungkin gara-gara pemilihnya generasi Z ya, mungkin jadi Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming jadi menang ya. Semoga penonton sebelumnya kan ya bisa menyediakan makan siang gratis ya untuk rakyat-rakyat ke bawah ya, rakyat-rakyat ke bawah, dan Pak Gibran ya bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk para kaula muda atau Gen Z di luar tanah di Indonesia, di pelosok Indonesia. Amin pokoknya. Pak Teddy silakan. Ya, ini kita bisa lihat ya abis quick count gitu ya 3 jam atau 4 jam kan kelihatan tuh yang 1 sama 3 itu langsung buru-buru pulang. Nah, nggak ngerayain kayak 2 kan. Setidaknya kan mereka bilang juga mereka ada tim survei sendiri, apalagi yang PDI bisa berapa juta orang tuh, 1,6 juta ya. Harusnya mereka juga pasti ada lah perhitungan sendiri. Kalau misalnya mereka yakin bisa menang, mereka juga udah deklarasi duluan gitu loh. Jadi kan ternyata enggak, buru-buru balik semua. Udah itu kenapa ditanya kenapa suara saya bisa sekecil itu? Ya saya jawab kenapa enggak gitu loh. Karena kan dia menyerang Jokowi. Nah, yang pro Jokowi ini berbalik mendukung Prabowo. Jadi wajar. Itu karena dia kan serang terus tuh Jokowi itu. Akhirnya pendukung Jokowi itu udah nggak mau milih dia. Jadi wajar lah gitu loh. Ini kan apa ya, suara rakyat. Jadi ya harus diterima. Kalau aturannya emang 50% lebih sama areanya 50% lebih, ya udah sebagian besar harus terima dong. Kan aturan permainannya begitu. Bukan berarti gini loh, ada 1%, 2% yang nggak setuju gitu, berarti nggak boleh, nggak bisa terima, nggak bisa, kan aturannya sudah gitu. Oke, terima aja sesuai aturan. Oke, makasih. Pak Sumadi, silakan. Kalau ditanya soal quick count ya, quick count itu nggak pernah salah, nggak pernah salah, pasti benar. Cuman yang memang kaget sekali ya hasilnya seperti ini. Kalau nomor 2 menang di atas 50, semua juga udah tahu selesai begitu. Cuman yang sama sekali kita di luar dugaan ada suara Pak Ganjar yang nggak sampai sekitar 17%. Itu yang kita bingung juga, banyak yang tidak menyangka. Tapi ini ya sebenarnya Pak Ganjar itu tuh sebenarnya ya itu tuh korban dari kerakusan PDIP ya. Istilahnya korban dari PDIP tuh haus kekuasaan. Sebenarnya kalau misalnya ya kejadian ini, misalnya pemilunya misalnya kejadiannya Februari 2023 gitu, setahun yang lalu ya, itu Pak Ganjar menang loh, karena surveinya tinggi sekali waktu itu, gitu. Tapi banyak blunder dari PDI yang membuat suara Ganjar tuh hancur. Jadi kesian, ngelihatnya kesian. Sebenarnya saya juga dulunya mau pilihnya Ganjar gitu. Tapi kenyataannya juga saya ngelihat, wah ini PDI ini kayaknya ini gimana gitu ya. Jadi kesian gitu, Pak Ganjar itu kesian gitu. Ya apa-apa begini ya. Tapi dari debat-debat calon gitu, saya bisa lihat bahwa memang ini saatnya Pak Prabowo. Cara dia bicara tuh sangat bijak dibanding 2. Mungkin Pak Prabowo tuh banyak belajar dari Pak Jokowi ya. Jadi cara dia bicara kan beda banget sama 2019 tuh. Iya. Dia banyak merendah gitu ya, nggak sombong, nggak beragu gitu. Sedangkan yang 2 kan, apalagi Pak Ganjar kelihatan banget kayaknya beragu banget gitu loh. Gitu ya. Jadi ya opini begitu. Oke. Itu ya Pak FM ya. Saya Edwin, silakan. Ya kalau pendapat saya memang hasilnya begini. Hasil yang real ya.
Kalau masalah calon yang lain-lain kan udah pasti kalah. Dari awal juga sudah terbaca. Yang pertama, mereka sebenarnya bukan lawannya Pak Prabowo. Kalau memang mau lawan ya pemilik partai sama pemilik partai. Jadi Megawati kasih Ganjar naik kan nggak fair. Harusnya Megawati atau Puan yang naik. Itu fair. Kalau cari Ganjar, orang baru kan belum terlalu lama, jam terbangnya juga sama Prabowo beda jauh lah. Itu pertama. Yang kedua, Pak Prabowo ini punya partai, dia pemilik partai. Itu pertama. Yang kedua, dia itu dari ABRI. Untuk hubungan luar dan dalam negeri nggak usah ditanyakan lagi. Yang ketiga, dianya orang kaya, punya uang 2 triliun loh. Hah? Iya. Apa kita mau pilih Ganjar yang masih kere? Jujur aja. Hah? Mau pilih Anies masih kere? Jujur ya, kita orang Indonesia, paling dia duduk 5 tahun, dia kerok dulu tuh. Masukin ke kantong. Tim sukses, ambil dulu bagian lu, itu udah umum lah. Kita nggak usah ngomong munafik lah, bener gak? Kalau Prabowo, dia udah ada uang, ngapain dia mau bawa duit ke kuburan? Buat apa? Anak juga semata wayang, ya kan? Iya. Dan saya ini kalau ada maksudnya kasih pandangan ya. Kalau kedepannya itu, kalau pemilu, seharusnya itu yang punya partai loh, partai sama partai fight, itu baru fair. Jangan dia suruh orang yang satu kecil Mahmud MD segala macam apa. Nanti kalau sebentar mereka duduk, itu dijadikan petugas partai. Dan petugas partai itu bisa di belok kiri, belok kanan, bisa naik atas, bisa naik bawah, sesuai yang punya partai. Benar nggak? Iya. Iya, begitu aja. Baik. Terima kasih. Pak Freddy, silakan. Ini ya, itu kan diambil dari sampel yang di TPS sampel ya, sampel. Kemudian diambil oleh banyak lembaga yang kredibel. Ya, jadi hasilnya seharusnya dan seyakin-yakinnya bahwa itu real dibandingkan dengan KPU yang katanya bisa dicurangi, dikumpul sampai di ujungnya kan bisa ditambah dikurangi. Jadi pola pikirnya jangan terbalik. Quick count itulah yang secara keilmuan, secara statistik itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sampai di sini itu jelas ya secara ilmu. Iya. Kalau yang di KPU ada kemungkinan loh datangan kekuasaan untuk menambah dan mengurangi. Itu harus masyarakat harus diedukasi untuk berpola pikir demikian. Tapi menurut undang-undang ya tetap kita harus percaya, mau curang mau tidak curang itu percaya ke KPU. Yang pertama. Yang kedua, Kan tidak yang kalah teriak curang ya biarin aja, nanti curang-curang 1 minggu teriaknya kuat, 2 minggu sudah pelan-pelan, nanti 1, 2, 3 bulan kan lemah juga, ujung-ujungnya juga terima juga kok. Itu maklum aja, itu hukum alam. Yang ketiga, yang quick campaign partai semua happy aja, nggak ada yang teriak curang tuh. Semua pada senang, yang pendukung-pendukung ketiga partai kan sudah dapat ekor jas efek ya, yang menambah suara, semua pada happy, nggak ada yang teriak curang. Tapi satu catatan, PDIP masih juara, tapi nggak sampai 20%, artinya ada penurunan. Itu akibat dari agak arogansi ke Jokowi lah. Terakhir lebih arogan lagi, menjelek-jelekan Jokowi padahal menterinya di dalam. Yang paling berunder itu Pak Mahfud, Menko Polhukam, menjelek-jelekan hukum padahal tugas beliau. Ngaco ya, kalau menurut saya itu blunder yang paling besar. Yang terakhir, supaya nggak ribut, Pak Anies dirangkul lah jadi jubirnya Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi Menteri Dalam Negeri, mungkin Pak Puan bisa diangkat jadi Menko perempuan ya. Dan satu lagi, Caimin jangan diajak lah berubah, biarkan aja di luar tuh ya. Yang kalau Pak Anies masih gengsian, ya sudah balik aja ke pilkada, pasti dapat deh. Kalau itu daripada ya nggak dapat kambing kan, dapat ayam juga lumayan lah. Gitu aja. Terima kasih. Silakan Bu Mahda. Bang Jadi sampai malam nih. Iya Ibu, hari ini sampai malam. Silakan Bu Mahda. Oke, saya rasa sejarah dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, itu hasil perhitungan quick count sama rekapitulasi KPU nggak beda jauh ya, hampir sama, iya kan? Karena di sini kita lihat kan mengenai Q
quick count itu kan dia ada dasar hukumnya ya, diatur dalam undang-undang pemilu gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan juga. Jadi metodologi yang digunakan pun memadai dan harus kredibel. Lembaga-lembaga yang melakukan quick count juga harus kredibel, harus independen, ya kan. Makanya kita lihat antara satu lembaga quick count sama lembaga quick count yang lain itu jumlahnya itu hampir sama, ya kan. Jadi saya rasa hasilnya sudah dipastikan hampir sama sih. Itu sih menurut saya. Ya. Pak Anton. Quick count itu adalah metodologi ilmiah. Ya, jadi sesuatu hal yang sudah diterapkan di seluruh dunia, berlaku di Indonesia tidak ada kekecualian. Ya, itu berlaku sama persis dan kurang lebih nanti dengan hasil rekapitulasi KPU nanti nggak akan jauh berbeda selisihnya. Ya. Jadi masyarakat nggak usah membuat narasi yang aneh-aneh. Wah, ini kan cuma 2.000 TPS doang dari sekian ratus ribu kotak suara. Tapi ini sudah terbukti, gitu loh ya. Dan ini dilakukan oleh 5 lembaga survei yang berbeda-beda dan mereka nggak janjian loh TPS-nya di mana aja. Ya mereka janjian, kita sini juga ya. Iya. Mereka juga pasti random, gitu loh. Iya, jadi pasti akurasinya ini sama dan kurang lebih mempunyai pengukuran yang nggak jauh berbeda, cuma 0, doang, gitu loh. Ya, jadi udahlah kita belajar di sini dan masyarakat kan di sini juga bisa melihat dan merasakan. Nyatanya memang kenyataannya adalah 02 yang unggul, gitu loh. Ya. Ini bagaimana dengan kondisi seperti ini masyarakat bisa nerima dan sudah mulai kembali, ya. Ayo sing-singkan lengan baju, kita urus nih negara ini selanjutnya ke depan. Merdeka! Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion kali ini. Nena Amelia.